Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mencuci mobil yang baik dan benar. Oke, lakukan langkah demi langkah supaya mobil Anda itu tidak baret ya, tidak kena swirl marks. Soalnya ketika Bapak Ibu yang punya mobil terus kemudian mencucinya tidak sesuai dengan standar yang diharuskan, ya sebenarnya standarnya susah sih ya, cuman dengan cara-cara yang membuat cat awet, maka mobil Anda otomatis lama-kelamaan catnya akan pudar. Yang pertama, lakukan siram dulu seluruh bodi mobil. Siram loh, ayo loh, ke sono, muter ke barat. Oke. Nah, itu yang saya simulasikan adalah anak saya muter seluruh bodi mobil itu dibasahi semua ya. Jadi dibasahi dari depan, atas, belakang, samping kanan, itu semua dibasahi. Tujuannya apa? Tujuannya agar pasir atau tanah yang menempel pada bodi mobil itu dia basah, kemudian ketika disemprot untuk yang kedua kali dia bisa langsung turun ke tanah. Bayangkan kalau misalnya step ini tidak Anda lakukan, langsung kanebonya atau ya pokoknya kanebo lah ya buat serbet itu, langsung Anda tempelkan ke bodi, pasti akan baret-baret. Oke, yang pertama lakukan loh. Ayo, yang depan sini belum. Muter ke sana lagi nggak apa-apa. Itu step yang pertama. Oke. Itu tadi step yang pertama ya. Jadi siram seluruh bodi mobil. Kemudian yang kedua adalah silahkan lap dulu menggunakan kanebo. Tunjukkan kanebonya loh. Nah itu. Jadi kanebo ini tujuannya adalah jangan pakai misalnya anduk kasar, jangan pakai misalnya pokoknya bahan-bahan yang kasar, karena dia akan menimbulkan baret-baret halus pada mobil. Nah itu semuanya dilap loh, sambil dikucur air ya. Jadi sambil dikucur air itu lakukan ke seluruh bodi mobil. Nah dari depan, samping kanan, itu namanya samping kiri sayang. Ya itu anak saya. Jadi samping. Nah itu pastikan seluruh bodi mobil sudah terserbeti dengan baik ya. Terserbeti dengan baik. Pastikan seluruh bodi mobil baik depan, belakang, semuanya harus terserbeti dengan baik. Oke. Kalau sudah jadi serbetnya ada dua ya sebenarnya. Kalau sudah semua terserbeti dengan baik, Anda bisa melakukan menggunakan sabun ya. Jadi di dua kali. Jadi di dua kalinya pakai sabun. Otomatis nggak boleh sabun colek, nggak boleh sabun mandi, nggak boleh sampo yang buat keramasan kita, nggak boleh yang model-model begitu ya. Karena untuk sampo sendiri, untuk sampo mobil sendiri itu ada speknya sendiri. Saya punya, cuman hari ini stoknya habis. Nah kalau misalnya dibandingkan mencuci tanpa sabun dan menggunakan misalnya sampo mobil nggak ada nih ya, mending tidak perlu menggunakan sampo alias pakai kanebo saja. Jadi lebih baik menggunakan kanebo saja daripada sampo mobil Anda habis terus kemudian pakai sabun colek. Itu menurut saya fatal ya. Jadi keberlangsungannya memang tidak hari itu langsung kusam, cuman sekitar 1 tahun 2 tahun pasti dia akan kusam. Oke, kalau sudah dirasa bersih, berarti ini kan bodi eksteriornya udah bersih ya. Sekarang lakukan pembersihan ban dan kolong ban. Lakukan loh. Jadi dilakukan, jangan pakai kanebo, pakai serbet yang ini. Nih, saya tunjukkan.
Tunjukkan ke kamera sayang. Nah itu dia pakai, tunjukkan ke kamera dulu. Ini kok nggak kelihatan. Nah itu. Nah jadi dia beda dengan Kanebo ya. Ini khusus digunakan bukan bagian pada mobil, pada bagian bodi mobil maksud saya. Jadi ini digunakan untuk bagian bawah mobil atau ban atau kolong-kolong ban. Ayo lakukan loh. Jadi lebih baik langsung semprot, velgnya dicuci gitu, bannya dicuci, kemudian kolong-kolongnya juga dibersihkan pakai itu. Paling bagus sambil air mengalir ya. Kalau misalnya buang-buang air ya kasih sabun dulu, nggak masalah. Oh ya, untuk bagian belakang, maksudnya untuk bagian bawah, silahkan Anda bisa pakai sabun colek, nggak masalah. Bisa pakai sabun cuci pakaian juga nggak masalah ya. Khusus untuk bagian roda, velg, kemudian kolong-kolong mobil itu boleh pakai itu. Cuman saya ingatkan sekali lagi, kalau bagian bodi mobil haram hukumnya menggunakan sampo yang bukan khusus sampo mobil. Oke. Kemudian tahap terakhir. Nah, anggap saja itu udah selesai ya, udah bersih, kolongnya udah bersih, velg udah bersih, bannya udah bersih. Nah, tahap terakhir, matikan keran dulu sayang, matikan keran dulu. Eman-eman ya airnya ya. Awas licin. Tahap terakhir adalah proses pengeringan. Jangan sampai mobil Anda udah bersih, udah kinclong tapi nggak dikeringin. Ngeringinnya pakai apa? Ngeringinnya pakai Kanebo atau ini bahasa itunya sebenarnya bukan Kanebo sih, itu namanya apa ya? Saya lupa. Yang jelas kalau di daerah saya kalau lihat begituan namanya Kanebo gitu. Cuman kalau kata YouTuber otomotif ini namanya apa? Saya lupa. Bener memang yang bener adalah YouTuber otomotif ya. Jadi itu diperas sampai kering, sampai bener-bener kering. Kemudian baru dielap ke bodi mobil ya. Jadi pastikan diperas sampai kering, kemudian dilap ke bodi mobil. Ayo lakukan sayang. Nah jadi begitu perlahan. Kalau untuk Kanebo gerakannya bebas ya, mau dari atas ke bawah, muter juga boleh. Kemudian mau ya pokoknya sebisa Anda lah. Sebisa Anda dikeringin. Semua bagian-bagian di mobil itu dikeringin. Biasanya ada beberapa bagian yang Anda sering lupa, yaitu pada bagian sela-sela pintu. Jadi kalau supaya tidak terjadi karatan atau genangan air, pintu seluruhnya itu dibuka, kemudian bagian sela-selanya dari pintu itu pasti ada air yang kejebak gitu ya. Kita lap pakai Kanebo ini sehingga mobil awet ya. Itulah cara mencuci mobil dan tahapan mencuci mobil. Jadi bagian sela-selanya airnya harus sampai habis. Kenapa demikian? Karena biar tidak karatan, tidak korosif. Kemudian step yang terakhir ini bisa dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan karena hukumnya untuk tampilan aja sih ya. Yang terakhir adalah pakai semir ban. Jika Anda misalnya di rumah ada stok semir ban, silahkan Anda beli kemudian oleskan ke permukaan ban ya. Jadi sampingnya ban itu sebelahnya pelek kita pakai kuas atau pakai gabus itu ya. Itu kita oleskan di ban jadi kelihatan kinclong. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.